Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin ya. Hari Senin, entry-nya itu hari Kamis sebelumnya lagi. Jadi ini sekitar 10 hari teman-teman saya entry. Jadi saya hold posisi ini 10 hari ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 14 ya. 3 tambah 10 kan 13 ya, anggap aja 10 hari lah sampai dengan 11 hari. Jadi saya hold posisi itu sampai dengan 11 hari karena saya telat take profit ya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi strategi trading saya ini tetap masuk ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di broker XM teman-teman, semakin sering kalian trading, maka semakin kalian menjadi prioritas. Dengan cara apa? Mengumpulkan yang namanya poin XMC ya, XM Trader Club teman-teman. Caranya gampang untuk ngecek poinnya. Kalian masuk ke personal area, kemudian kalian masuk ke menu XM Trader Club, kemudian kalian bisa cek poin XMC teman-teman. Dan di sini kalian bisa redeem loh poin kalian itu menjadi dolar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian semakin sering kalian trading, maka level kalian akan semakin meningkat ya, dari bronze, silver, gold, platinum sampai ke elite. Nah, kalau teman-teman bisa semakin tinggi level kalian, kalian akan mendapatkan fasilitas lebih dari broker XM. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semakin lama kalian trading di broker XM, semakin menjadi prioritas seperti itu. Oke ya, informasi selengkapnya kalian bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman, di channel Praktisi Forex ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau trading lagi, saya mau entry market, sekaligus saya mau sharing-sharing ke teman-teman ya. Ini adalah USD CHF teman-teman. Saya tadi buka-buka market ya, dan ternyata di USD CHF ini ada sesuatu yang menarik teman-teman. Sesuatunya apa? Oke, kita bahas bareng. Sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara masalah teknik trading teman-teman, teknik trading saya itu ya gitu-gitu aja. Hal yang pertama adalah apa? Zona penting. Nah, harga sekarang ini teman-teman ya, kemarin reject ya dari zona support, dan ini supportnya ada di sini sebelah sono. Aduh, susah narik garisnya ya. Kemudian di sini juga harga itu berada di demand, area demand. Ya, kita tarik ke sono deh. Coba kita bisa nggak ya bikin garis sepanjang ini. Aduh, ini jauh banget supportnya coy. Nah, ini tuh pas di atasnya ya teman-teman ya. Pas di atas daripada demand. Kalau digeser beda time frame memang begini sih. Harusnya di D1 aja. Oke ya, kita tarik ke sini ya. Nah, intinya harga sekarang ya yang di sebelah sana itu ya sudah masuk di zona penting. Zona pentingnya apa? Dia ada di demand. Dan juga di atas support teman-teman. Harga sekarang ya, ini kok susah banget diatur. Hai. Oke, kayak gini ya. Nah, ini demand yang cukup bagus teman-teman, karena dia berhasil mantulin market ke atas ya di harga sekarang. Coba kita geser penuh ke sana. Karena ini di demand tahun 2011 sih. Sekarang itu nyampe di demand tahun 2011 ya. Lama banget. Sekarang tahun 2025 ya udah drop jauh ya, ini sudah sampai ya teman-teman. Di sini di demand yang tadi ya teman-teman. Nah, di zona demand ini sekarang kita hapus ya merahnya biar jelas. Intinya di sini itu adalah zona demand dan di atas support. Pertama, dia ada rejection. Rejection itu apa? Candle sumbunya panjang. Artinya apa? Artinya ada transaksi pembalikan yang cukup gede. Setelah dia drop sell, di sini ada pembelian yang cukup gede. Nah, makanya diakhiri ditutup dengan candle sumbu panjang. Ada tekanan ke atas. Ya, pembelian. Kemudian di hari selanjutnya dia cenderung pembelian meskipun ada sedikit penjualan juga, tapi ditutup bullish. Nah, sehari selanjutnya hari ini teman-teman dia dibuka bullish. Nah, kalau di sini ini tadi zona demand ya, zona pentingnya ketemu ya, zona demand. Kemudian pola candlestick-nya ini signal buy. Inverted hammer, sebelahnya dibuka naik. Nah, ini signal buy ya. Kalau dia masih turun begini ya belum signal buy. Misalkan dia merah dibuka turun kayak gitu ya. Ini dibuka naik itu signal buy. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah ketemu nih
antara zona penting plus pola candlestick-nya. Kemudian time frame H4 plus D1 saya pastikan dulu searah ya. Ini di time frame D1 ya polanya. Di time frame H4-nya itu sebenarnya juga sedang bullish teman-teman. Ya, sedang bullish kalau di sini ya. Jadi nggak berlawanan juga ya. Jadi kemarin ada yang tanya ke saya, Bang, kalau polanya itu boleh nggak sih kalau di time frame H4 boleh, kalau di time frame D1 boleh. Jadi pola candlestick itu saya nyarinya kadang di time frame H4, kadang di time frame D1. Yang paling penting adalah ketika time frame D1 ada pola, time frame H4 nggak boleh berlawanan. Misalkan D1 polanya buy, time frame H4 merah atau bahkan pola sell. Nah, kayak gitu nggak bakalan saya ambil. Nah, kalau time frame D1 polanya buy ya, signalnya buy, time frame H4 ternyata juga bullish, saya ambil. Nah, atau di time frame H4 misalkan ada hammer kayak gini ya. Hammer sebelahnya dibuka naik ya. Nah, tapi time frame D1-nya kok merah. Ini kan kemarin tuh yang hari Selasa, teman-teman. Saya nggak buy teman-teman. Ini loh, ini D1 kan merah ini ya. Nah, H4-nya 2 hari yang lalu itu signal buy teman-teman. Di sini, paham maksud saya? H4-nya 2 hari yang lalu itu signal buy, ngapain saya record? Nggak bakalan saya record kan, orang ke saya nggak entry gitu. Saya cek H4-nya signal buy nih ya, di zona support, di zona demand. Masuk nggak nih? Saya cek D1. Oh, masih merah. Nah, akhirnya saya nggak entry. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah dia terbang? No, teman-teman. Cuman cerit gini doang. Terus sideways lagi. Karena apa? H4 plus D1 kemarin itu nggak sinkron, teman-teman. Gitu. Oke ya. Sekarang saya tinggal kasih stop loss aja. Untuk stop loss-nya cukup di sini. Di luar kotak D1 yang sebelumnya. 78 79 gitu aja, 079 79000. Nah, di situ aja udah cukup SL-nya. Oke ya teman-teman, ini tak skip dulu deh. Ini adalah hari Kamis jam setengah 7 pagi, tanggalnya abain aja ya. Saya juga nggak tahu ini bakalan dapat jadwal upload kapan ya. Saya cuma trading record aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin ya. Hari Senin entry-nya itu hari Kamis sebelumnya lagi. Jadi ini sekitar 10 hari teman-teman saya entry. Jadi saya hold posisi ini 10 hari ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 14 ya. 3 tambah 10 kan 13 ya, anggap aja 10 hari lah sampai dengan 11 hari. Jadi saya hold posisi itu sampai dengan 11 hari karena saya telat take profit ya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi strategi trading saya ini tetap masuk ya. Ini adalah strategi trading forex yang simple ya. Profitable, syaratnya nunggunya harus sabar karena pakai time frame yang agak lebar kayak gitu. Oke ya teman-teman. Jadi di sini saya juga akan sharing tips ya ke teman-teman semuanya tentang bagaimanakah caranya biar kita punya mental untuk hold profit, biar nggak cuma nahan minus aja. Oke, sebelumnya teman-teman ini masalah tekniknya dulu ya. Kalau masalah teknik sebenarnya masih sama. Jadi kemarin itu ada zona penting ya, saya tarik dari sebelah sono jauh sekali, tahun berapa itu, masuk di demand dan support. Nah, yang kedua ada pola candlestick ya, kemarin dibuka naik, signalnya buy. Dan time frame H4 plus D1 kemarin juga satu arah. Jadi masih sama ya, zona penting, pola candlestick, time frame H4 plus D1-nya satu arah. Nah, kenapa kok saya bisa sampai 10 hari? Ini kekurangan nggak pakai TP ya kayak gini. Jadi pada saat saya entry, itu sebenarnya hari itu juga, itu sudah terbang tinggi. Malam ya tapi. Giliran pagi itu lihat udah turun lagi gitu. Waduh, saya telat take profit gitu. Hari yang selanjutnya sama teman-teman, 2 hari selanjutnya gitu. Waduh, udah koreksi lagi. Terserah lah kayak gitu ya. Jadi sampai kelewat beberapa hari.
Lah giliran cek lagi itu pas turun sampai sini, alah lah ya turun lagi gitu ya. Jadi hold beberapa hari itu kayak gitu, naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Karena saya merasa ini sudah nggak produktif ya. Nggak tahu nanti terbangnya sekarang nggak tahu, tapi ini sudah 2 kali stop loss juga ya, jaraknya udah dapat lah targetnya. Target yang benar-benar minimum teman-teman. Nah, salah satu tips ya untuk teman-teman yang pengen hold profit lama itu sebenarnya simple aja. Tipsnya ya terbiasa teman-teman, alias terlatih ya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah mental itu nggak bisa yang kayak, oh kamu ngelakuin ini mentalnya langsung kuat, nggak bisa. Jadi memang harus dengan latihan yang teruji berulang kali ya, alias jam terbangnya sudah tinggi. Tapi itu awal-awalnya juga harus terbiasa. Saya dulu begini teman-teman, ya sedikit cerita. Saya dulu tuh kalau pas profit, awal-awal ya, profit dikit, saya tutup. Takut balik arah. Jadi dapat dikit, langsung saya tutup. Dapat dikit, saya tutup kayak gitu. Tapi giliran rugi itu saya tahan lama. Ya gara-gara nggak pakai stop loss ya dulu pas awal-awal trading. Saya jadi mikir gitu, kok saya kalau pas profit kecil-kecil-kecil, kalau pas rugi langsung gede, langsung habis gitu. Wah ini harus saya balik gitu awal-awal. Kalau pas rugi, saya batasin ruginya, biarin ruginya yang kecil-kecil-kecil. Tapi sekali profit, itu gede. Gitu. Jadi awal-awal memang seperti itu gitu. SL terus ya, 3-4 kali SL kayak gitu. Tapi yang kelima itu biasanya pas profit, tak hold. Dah, tak maksimalin kayak itu. Ternyata akhirnya pola seperti itu jadi beberapa kali SL kecil-kecil-kecil, 20-30 dolar kayak gitu, 40 dolar. Sekalinya TP 200 dolar. Jadi kayak gitu. Akhirnya saya membentuk sebuah kesimpulan. Oh iya, kalau rugi itu harus saya batasin jelas ruginya berapa. Tapi kalau pas profit, kalau pas analisa saya benar, saya maksimalin. Ya nggak apa-apa nanti balik lagi kena SL nggak apa-apa, nggak masalah. Memang sering kejadian seperti itu. Tapi kalau pas benar-benar kita maksimalin dan benar, itu hasilnya luar biasa. Kayak kemarin ya praktek-praktek saya di Saudi USD itu kayak gitu. Profitnya sampai ribuan dolar, 1000 dolar, 1100 dolar. Karena ya kalau pas rugi ya saya batasin jelas, tapi kalau pas benar itu benar-benar saya hold profit sampai maksimal. Awal-awal dipaksa seperti itu ya saya dulu, tapi lama-kelamaan terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa ya enjoy aja teman-teman. Mau hold berapa hari pun nggak masalah. Dan tips yang selanjutnya adalah punya penghasilan lain selain dari trading. Saya punya banyak channel YouTube, saya afiliator ya, afiliator di trading, afiliator di Shopee. Kemudian saya juga punya beberapa sumber yang lain endorse kayak gitu dari broker forex ya. Saya menjalani itu semuanya tujuannya sebenarnya cuma satu, biar penghasilan saya benar-benar kuat dari banyak sumber, sehingga trading ini nggak saya tekan. Akhirnya saya mau sekali entry berapa hari pun nggak masalah gitu, karena istilahnya saya nggak jagain dari trading. Ibarat kata saya sering bilang, oh nanti kalau profit ya terserah, kalau rugi ya terserah kayak gitu. Ya memang beneran terserah teman-teman, karena saya nggak ngadelin uang dari sini gitu. Dari sini tuh ya kalau pas grow-nya gede ya nanti saya withdraw 6 bulan sekali kayak gitu. Sekalian ya agak gede. Atau nanti biasanya pada saat 3.000 dolar itu saya withdraw yang 1.000 kayak gitu. Nanti balik lagi ke 2.000 dolar kayak gitu teman-teman. Biasanya untuk akun yang ini kayak gitu. Ini bukan akun utama saya ya, akun utama saya yang pernah saya tunjukin yang modalnya 20.000 itu ya teman-teman. Kalau ini akun yang cuma untuk praktek-praktek kayak gini. Oke ya teman-teman, tak skip dulu, tak akhiri dulu pembicaraan kali ini. Baterai saya mau habis ini. Nggak tahu ini udah berapa hari nggak tak cas ya. Oke, tak akhiri dulu, sekian ya teman-teman.